Baik, Assalamualaikum semuanya kawan-kawan Latsar CPNS 2022. Hari ini saya Muhammad Farhan Masrur akan mempresentasikan tentang tugas agenda 3, yaitu tentang isu manajemen ASN dan Smart ASN di unit kerja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Masrur dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Mandarin Fakultas Bahasa dan Seni UNESA. Tentunya kalau kita berbicara tentang manajemen ASN, tidak akan lepas dari 5 hal berikut. Yaitu yang pertama, kita harus berkenalan dulu terhadap unit kerja kita, apa saja faktor-faktor di dalamnya. Kemudian kondisi apa saja yang belum sesuai dalam unit kerja kita. Kemudian analisis dampak apa jika isu tersebut tidak diselesaikan. Yang keempat yaitu analisis USG kita. Kemudian yang terakhir yaitu solusi gagasan yang akan kita tawarkan. Yang pertama, unit kerja kita akan membahas 3 hal berikut, yaitu deskripsinya, kemudian kerjasama, dan keadaan SDM-nya. Yang pertama tentang deskripsinya, yaitu jurusan Bahasa dan Sastra Mandarin, yaitu di bawah naungan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya yang berlokasi di gedung T8 FBS UNESA, yang berdiri mulai dari tahun 2010 hingga kini, yang sudah meluluskan wisudanya pertama kali pada tahun 2015. Jadi jurusan ini masih tergolong sangat muda di Indonesia dan juga di UNESA. Jurusan ini terlahir dari kerjasama antara 2 kampus, yaitu kampus Universitas Negeri Surabaya di Indonesia dan juga Central China Normal University dari China, yang kemudian bekerjasama membentuk jurusan Bahasa dan Sastra Mandarin UNESA. Kerjasamanya meliputi yaitu pembentukan pusat bahasa Mandarin UNESA, selanjutnya yaitu pengiriman dosen natif dari China ke UNESA untuk mengajar bahasa Mandarin di Universitas Negeri Surabaya di jurusan Bahasa dan Sastra Mandarin. Kemudian pengiriman mahasiswa Mandarin UNESA ke PCNU untuk belajar 1 tahun ataupun untuk menempuh jenjang S2 ataupun S3. Kemudian yang selanjutnya itu penyelenggaraan kegiatan budaya dan juga seminar-seminar yang diadakan di UNESA atas prakarsa 2 universitas tersebut. Kemudian keadaan SDM bahasa Mandarin sendiri, yaitu kebanyakan adalah dosen yang senior, bukanlah berbackground bahasa Mandarin. Yang kedua yaitu terdapat dosen lokal dan juga dosen natif yang dikirim oleh Central China Normal University sebagai bentuk kerjasama. Yang ketiga yaitu mayoritas dosennya adalah dosen muda yang masih minim pengalaman dan juga minim jam terbang. Selanjutnya, hal yang belum sesuai atau isu yang belum sesuai apa saja di UNESA di prodi saya. Yang pertama yaitu kesadaran disiplin waktu yang masih kurang dari dosen. Kemudian yang kedua yaitu dosen yang jarang mengajar namun memberikan nilai A pada semua mahasiswa di akhir pembelajaran. Kemudian yang ketiga, dosen senior bukan berasal dari jurusan Bahasa dan Sastra Mandarin atau backgroundnya bukan berasal dari Bahasa Mandarin. Permasalahan ini saya ambil dari jejak pendapat pada mahasiswa sehingga muncullah 3 permasalahan atau 3 isu yang saya kemukakan ini. Kemudian yang ketiga yaitu analisis dampak apa saja kira-kira jika kegiatan ini atau isu ini tidak terselesaikan. Yang pertama, untuk permasalahan pertama yaitu lemahnya disiplin waktu apa saja, yaitu terlambat masuk, pulang, dan lebih cepat. Jadi waktunya menjadi lebih pendek, waktu kerja mereka menjadi lebih pendek dan juga tidak efektif dan tidak efisien secara penggunaan waktunya karena memang waktu kerjanya lebih lambat. Kemudian terlambat masuk kelas, namun sehingga keluar kelasnya juga terlambat sehingga mengganggu jam pelajaran dosen selanjutnya, sehingga pembelajaran menjadi tidak efisien sehingga harus menunggu dosen yang berikutnya. Kemudian akuntabilitas ASN menjadi menurun di mata masyarakat sehingga ASN-nya cenderung dicitrakan tidak disiplin. Yang keempat yaitu beban tugas yang terbengkalai sehingga tugas dapat tidak memenuhi deadline dan juga pekerjaan menjadi lambat. Kemudian dampak yang ditimbulkan dari permasalahan yang kedua yaitu dosen yang jarang masuk kelas namun memberikan nilai maksimum atau nilai A kepada semua mahasiswa.
Yang pertama, target capaian pembelajaran tentu tidak akan sesuai dengan RPS sehingga target pelajaran juga tidak terpenuhi. Kemudian yang kedua yaitu menjadi contoh yang tidak baik bagi mahasiswa sehingga mahasiswa cenderung akan meniru dosen di masa mendatang atau melumrahkan hal tersebut di masa mendatang. Yang ketiga yaitu mahasiswa akan menganggap remeh mata kuliah tersebut. Buat apa dia usah ikut mata kuliah, toh nantinya juga akan mendapat nilai maksimum atau nilai A. Yang keempat, di antaranya itu adanya ketidakadilan yang ditimbulkan. Jadi sehingga mahasiswa yang adil atau mahasiswa yang rajin merasa pembelajaran tidak adil karena sama hasil yang dicapai atau nilai yang dicapai antara mahasiswa yang rajin dan juga mahasiswa yang malas-malasan saja, seperti itu. Untuk dampak yang akan ditimbulkan dari permasalahan ketiga yaitu dosen senior bukan berasal dari latar belakang jurusan bahasa Mandarin. Yang pertama, tentu pelayanan tidak akan maksimal terhadap mahasiswa. Karena apa? Karena jika mahasiswa ada permasalahan tentang bahasa Mandarin, tentang budaya China, maka dosen tersebut tidak akan mampu menjawab permasalahan tersebut. Yang kedua yaitu perkembangan penelitian bahasa Mandarin menjadi kurang relevan bagi mereka karena memang background atau latar belakang mereka tidak sesuai. Yang ketiga yaitu terdapat kendala dalam berkomunikasi dengan dosen natif karena keadaan di bahasa Mandarin sendiri ada dosen lokal dan juga dosen natif. Untuk dosen muda tentunya mereka akan bisa berkomunikasi dengan para natif karena mereka juga sama-sama sudah bisa bahasa Mandarin. Untuk yang dosen senior yang bukan majornya di Mandarin, maka beliau tidak akan mampu berkomunikasi dengan baik sehingga hubungan cenderung kurang harmonis. Yang keempat yaitu pemahaman terhadap kurikulum pembelajaran bahasa Mandarin yang kurang karena memang backgroundnya bukanlah dari bahasa Mandarin sehingga output pembelajarannya pun tidak akan tercapai ke depannya. Kemudian yang kelima yaitu pembimbingan atau kaderisasi terhadap dosen muda yang tidak akan maksimal karena dosen muda cenderung akan melihat pada dosen senior. Namun jika dosen seniornya tidak mumpuni dalam bahasa Mandarin, tentunya dosen muda harus aktualisasi dengan dirinya masing-masing sehingga harus mencari referensi lain seperti itu sehingga pengkaderan tidak akan maksimal. Yang keempat, analisis USG atau urgensi, seriousness dan juga growth. Untuk yang pertama, analisis USG terhadap permasalahan yang pertama, dari urgensinya saya beri nilai 5 karena memang permasalahan ini cukup urgen. Jika tidak diselesaikan maka kedepannya kebiasaan ini tidak akan berubah, akan terlambat terus sehingga pekerjaan akan cenderung terkendala. Kemudian seriousness apa saja, saya ngasih beri nilai 4 karena menurut saya tidak maksimal karena masih bisa ditangani jika meskipun terlambat, namun jika pencapaian pekerjaannya berhasil tentunya menjadi tidak terlalu serius lagi. Kemudian growth-nya saya beri nilai 5 karena jika hal ini masih terus terjadi maka kedepannya tidak akan mendapatkan output yang maksimal. Jadi saya memakai permasalahan yang pertama untuk permasalahan ini. Kemudian fishbone-nya yaitu dari material, machine dan metodenya. Materialnya ada aturan yang longgar, stigma terlambat yang wajar di Indonesia. Kemudian man-nya memang kesadarannya memang rendah dan juga kebiasaan bermalas-malasan juga. Kemudian dari mesinnya, biasanya kendaraan yang digunakan juga terbatas dan juga alat ukur yang tidak memadai di Indonesia karena memang sedang develop saja. Kemudian orang juga tidak ada punishment, jadi cenderung meremehkan. Kemudian metodenya biasanya pergerakannya juga lambat tersebut. Kemudian transportasi pilihannya juga kurang tepat biasanya. Kemudian solusi dan gagasan yang saya kemukakan yaitu yang pertama, penegakan aturan harus lebih tegas daripada dosen atau daripada pimpinan sehingga dosen tersebut tidak akan mengulanginya. Kemudian rewardnya biasanya kita jika ada dosen yang sangat rajin dan memiliki etos kerja yang baik, kita bisa memberi uang tambahan yang bisa diambilkan dari kas kita. Kemudian punishment-nya, mungkin dosen yang sering terlambat atau yang terlambat harus mentraktir makan siang pada hari tersebut sehingga dosen tersebut tidak akan mengulangi lagi. Yang terakhir, kita harus berdiskusi jika masih melanggar dengan dia, kita harus berikan diskusi dengannya. Jika masih melanggar juga, maka kita perlu melaporkan kepada pimpinan yang lebih tinggi. Terima kasih, itu saja mungkin permasalahan yang ada di jurusan Bahasa Sastra Mandarin. 谢谢大家。